Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, pokoknya buat teman-teman yang menonton video saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Johan Sirait dengan akhiran NIM 062. Saya dari kelas C Proteksi Tanaman, dimana adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah patogen tanaman. Dimana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan nematode Tarantula semi-penetran pada tanaman jeruk. Bagaimana penjelasannya? Tonton video saya sampai habis. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan bagaimana morfologi dan taksonomi dari nematoda Taranculus semi-penetran, di mana untuk tubuhnya ini berukuran kecil, transparan, dan berbentuk silinder. Dan untuk betinanya ini, saat dewasa bentuk tubuhnya itu seperti buah pir, dan kepala itu akan masuk ke dalam akar, dan bagian belakangnya itu akan tetap di luar akar, di mana nematoda ini termasuk ke dalam parasit semi-endoparasit. Dan untuk jantannya, itu bentuk tubuhnya ukurannya itu lebih kecil dibandingkan si betina, dan bentuk tubuhnya itu seperti vermiform atau seperti cacing, dan dia itu tidak makan saat dewasa. Dan nematode ini dia tuh memiliki stilet, yaitu sebagai alat untuk menusuk dan menghisap nutrisi dari sel akar. Dan siklus hidupnya itu yang paling aktif untuk menginfeksi, yang paling infektif itu di fase juvenile instar 2, di mana itu akan aktif bergerak di tanah dan untuk mencari akar inangnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa inang dari nematoda Tarantulus semi-penetran, di mana nematoda Tarantulus semi-penetran ini termasuk dalam ordo Tarantida dan dalam famili Tarantulidae, di mana nematoda ini termasuk ke dalam semi endoparasit, di mana si betinanya ini akan menempel sebagian dalam jaringan akar dan sebagian lagi berada di luar akar. Dan untuk inangnya ini, dia termasuk sempit dibandingkan dengan nematoda lainnya. Untuk inang utamanya itu adalah tanaman citrus seperti jeruk dan lemon, tapi bisa juga ke tanaman lain seperti anggur, zaitun, dan persimon. Dan untuk siklus hidupnya itu pertama tuh mulai dari telur, lalu ke juvenil 1, ke juvenil 2, ke juvenil 3, ke juvenil 4, baru ke dewasa, di mana betina dewasa akan menghasilkan telur dalam matris jelitan pada permukaan akar, di mana untuk satu siklus dari telur ke telur baru itu memakan waktu 4 sampai dengan 8 minggu tergantung pada kondisi lingkungan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses patogenesis dari nematoda Tarantulus semi-penetran, di mana untuk proses patogenesisnya ini itu bermula si betina dewasa akan menghasilkan telur, yang dimana telur ini akan dilepaskan di permukaan tanah atau akar, di mana telur akan menetas dan akan menjadi juvenile stadium pertama. Kemudian si juvenile stadium pertama ini itu akan berganti kulit dan akan menjadi stadium infektif juvenile 2, di mana juvenile 2 ini itu akan bergerak aktif di tanah dan akan tertarik kepada eksudat akar, di mana kita ketahui bahwa eksudat akar ini kaya akan nutrisi, dan disitulah mereka akan memulai infeksi, di mana si juvenile 2 ini itu akan menembus epidermis dan korteks akar, di mana untuk menembus tersebut dia akan menggunakan stiletnya dengan menggunakan yang itu akan dilakukan dan pergerakan itu dilakukan di interseluler, di mana juvenile 2 ini itu akan menginjeksikan sekret enzim dan protein dari kelenjar esofagusnya ke sel-sel korteks, di mana sel-sel korteks tersebut itu akan mengalami hipertrofi atau perbesaran. Hipermetabolisme sel-sel berubah ini akan menjadi sel umpan yang menyediakan nutrisi bagi si nematoda. Kemudian, juvenile 2 ini akan menetap berkembang menjadi betina dewasa di akar tersebut, di mana betina dari nematoda ini itu bersifat semi endoparasit, di mana bagian anterior berada di dalam akar untuk makan dan bagian posterior tetap di tanah tempat produksi massa telur. Betina dewasa itu akan menghasilkan massa telur dalam matris jelitan di luar akar. Telur kemudian akan menetas di tanah dan akan melanjutkan siklus tersebut berulang-ulang. Jantan itu tidak memparasitkan akar, tetapi hanya berfungsi untuk fertilisasi betina kemudian mati.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana dampak dari patogenesis dari nematoda ini terhadap tanaman dan akarnya, di mana akibat pembentukan sel umpan tersebut, itu akar akan mengalami penurunan fungsi penyerapan air dan nutrisi, lalu gangguan transportasi dalam jaringan vaskularnya, serta penimbangan akar dan penurunan pertumbuhan akar halus. Dan pada tanaman, nantinya itu akan muncul gejala-gejala seperti slow decline, di mana itu akan ada penurunan secara bertahap, lalu daunnya akan kecil dan berklorosis, serta penurunan vigor tanaman dan produksi buah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana ekologi dari nematoda Teleonculus semipenetran, di mana untuk nematoda ini dapat hidup optimal pada tanah yang bertekstur lembab, sedang sampai dengan halus, atau disebut juga dengan sebagai lempung berpasir, di mana kondisi inilah dapat mendukung pergerakan dari si juvenil 2. Dan untuk populasinya itu paling aktif pada suhu 25 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius, sehingga nematoda ini dapat berkembang pesat atau cepat di daerah tropis maupun subtropis. Dan mereka tuh biasanya berkumpul pada akar fider karena mudah ditembus dan daerah tersebut itu kaya akan nutrisi. Dan untuk secara alami itu penyebarannya terbatas karena biasanya nematoda ini penyebarannya melalui tanah, alat pertanian, dan bibit-bibit tanaman yang terkontaminasi, di mana telur dan matris gel pelindung itu membuatnya mampu bertahan pada kondisi kurang ideal, sehingga populasinya tetap bertahan di kebun jeruk. Baiklah, ada kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari materi yang saya sampaikan tersebut adalah di mana nematoda Teleonculus semipenetran ini adalah nematoda penting pada tanaman jeruk yang menyebabkan penurunan pertumbuhan secara perlahan atau yang disebut juga dengan slow decline. Lalu itu akan di mana nematoda ini akan menyerang akar melalui pembentukan nurse cell yang mempengaruhi penyerapan nutrisi dan air. Gejalanya terlihat pada bagian atas tanaman, di mana daun itu akan menguning, pertumbuhan terhambat, dan produksi buah akan menurun. Pengelolaan terbaik atau pengendaliannya adalah dengan menggunakan pengendalian terpadu seperti menggunakan rootstock toleran, sanitasi kebun, biokontrol, bahan organik, dan pemantauan populasi nematoda.